Hai, perkenalkan saya Widya dari mahasiswa Universitas Bakri. Saya hari ini akan membahas tentang masalah hukum yang terjadi kepada startup-startup di Indonesia. Di sini saya bersama teman-teman saya akan membahas materi ini. Boleh memperkenalkan diri masing-masing? Halo, nama saya Anissa Tirwandari. Halo, nama saya Aprilia Dwi Bintariwati. Nama saya Sandra Citra Jaya. Hai, nama saya Arumati Kusmawardani. Nah, sebelum kita membahas masalahnya, saya mau menjabarkan dulu apa sih hukum bisnis itu. Hukum bisnis merupakan suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari entrepreneur dalam resiko dan usaha tertentu dengan motif mendapatkan keuntungan tertentu pula. Namun, masalah yang akan kita bahas kali ini adalah masalah yang terjadi oleh startup di Indonesia. Bisa kita mulai dengan gimana sih biar kalau misalkan kita pengen buka startup tapi tidak mengantongi izin usaha, menurut Anissa itu seperti apa? Kalau bagi saya, tidak mengantongi izin usaha di Indonesia berarti kita membiarkan bisnis kita menghadapi masalah hukum yang rumit. Dan akibat terburuknya bisa sampai diberhentikan kegiatan bisnis itu. Jadi sebelum memutuskan untuk memulai bisnis, kita harus mulai memikirkan bagaimana cara mengantongi izin usaha yang sah sesuai dengan bidang usaha startup kita. Contoh-contoh yang bisa kita bentuk badan usaha itu seperti apa ya? Kita bisa dalam bentuk perseroan terbatas atau PT, terus CV, firma, atau usaha perorangan. Pemilihan badan usaha ini sangat penting karena akan menentukan proses perizinan dan tanggung jawab hukum para pendiri usaha. Gitu. Terima kasih, Anissa, untuk penjelasannya. Kalau misalkan kita mau ngurus perpajakannya dengan mengabaikan masalah perpajakannya itu seperti apa ya, April? Nah, biasanya tuh perusahaan startup tuh sering banget ngabain masalah perpajakan. Sedangkan jika ingin bisnis tersebut bertahan dalam jangka waktu yang panjang dan terus berkembang, bisnis tersebut harus memulai dengan membuat nomor pokok wajib pajak atau NPWP perusahaan. Karena NPWP itu menjadi syarat untuk mengurus legalitas lainnya seperti SIUP atau bisa disebut Surat Izin Usaha Perdagangan dan TDP atau Tanda Daftar Perusahaan. Nah, terus yang paling penting itu kita juga wajib banget untuk melaporkan SPT atau surat pemberitahuan laporan pajak kepada pemerintah atau dinas pajak. Kalau misalkan kita lupa atau kita kelewatan nih melaporkan SPT itu kepada kantor pajak, bakalan dikenakan sanksi nggak sih? Nah, kalau misalnya kita lalai dalam melaporkan SPT tersebut, kita bakalan dikenain denda sebesar 1 juta rupiah seperti yang ada pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Gitu. Terima kasih ya, Aprilia, untuk penjelasannya. Kalau misalkan kita mengabaikan hak kekayaan intelektual atas produk yang kita jual itu seperti apa ya penjelasannya buat Sandra ini? Jadi banyak banget perusahaan startup khususnya yang bergerak di bidang teknologi dan informasi mengabaikan pentingnya hak kekayaan intelektual. Jika perusahaan tersebut bergerak di industri ini, perusahaan itu harus mendaftarkan softwarenya sebagai kekayaan intelektual, sehingga perusahaan itu memiliki hak penuh atas software tersebut dan memiliki kontrol penuh untuk menentukan penggunaan atas software tersebut. Kalau perusahaan tersebut tidak mendaftarkan perusahaannya sebagai kekayaan intelektual, apakah semua orang bisa menggunakannya?
Semua orang bisa menggunakannya tanpa izin, tapi perusahaan tersebut akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan ketika orang menggunakan software tersebut. Jadi masalah yang lebih beratnya lagi, mungkin perusahaan itu akan kehilangan haknya untuk menggunakan produk mereka sendiri. Terima kasih untuk Sandra penjelasannya. Kalau saya kali ini bakalan nanya, gimana kalau misalkan kita sebagai pihak perusahaan mengabaikan hak dan legalitas karyawan? Bisa dijabarkan buat Arum? Baik, nah di sini untuk mengabaikan hak dan legalitas karyawan, jadi untuk kasus ini tidak hanya di antara perusahaan dan pemerintah aja ya, tapi banyak juga kayak kasus di antara perusahaan dengan karyawannya. Seperti perusahaan itu harus tetap memperhatikan semua karyawannya mulai dari gaji karyawan, pajak, asuransi, BPJS, terus bonus lembur dan lain-lain. Nah, di mana itu semua tuh harus dipenuhi oleh perusahaan itu sendiri agar karyawan itu merasa adil di dalam perusahaan itu. Gimana sih caranya biar karyawan itu merasakan adil dalam kebijakan perusahaan tersebut? Jelas dong, pasti karyawan akan menerima keadilan di perusahaan itu karena semua karyawan pada saat diterima di perusahaan tersebut, mereka akan menekan kontrak dan di dalamnya juga berisi jelas tentang semua yang saya sebutkan tadi seperti gaji, pajak, dan lain-lain. Dan juga perusahaan itu pasti punya peraturan sendiri dan juga sudah jelas tertulis di dalam kontrak kerja tersebut, termasuk dengan hak dan kewajiban untuk semua karyawannya. Oh, Itu. Oke, terima kasih. Jadi, kesimpulannya kita tidak boleh mengabaikan masalah-masalah hukum terhadap bisnis itu sendiri. Nah, sekian pembahasan materi tentang masalah hukum yang terjadi oleh startup di Indonesia. Saya, Widya, dan teman-teman saya pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga bisa memahami isinya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. See you.